Selamat malam teman-teman, selamat datang di podcast Martin Lucas Simanjuntak Official. Pada hari ini kita akan seperti biasa melakukan diskusi hukum bersama dengan Pak Martin Lucas Simanjuntak dan juga dengan tamu kita pada hari ini ada Bu Nori yang Dari sebuah Biopek. ya dari Biopek, sebuah kehormatan untuk kami bisa mengundang Ibu lagi, Bu. Sama-sama. Oke, pada podcast yang sebelumnya kita sudah membahas terkait eh, kasus yang Ibu alami, yang juga teman-teman boleh lihat aja nanti di video yang sebelumnya ada nanti kita taruh linknya di description box, bisa ditonton aja teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih detail, lebih mendalam terkait kasus yang sedang dialami oleh Bu Nori, yaitu terkait pelanggaran paten. Jadi paten yang dimiliki oleh Bu Nori itu dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, mungkin untuk pada awalnya kita akan membicarakan terlebih dahulu Bu mengenai invensi yang Ibu punya. Jadi mungkin boleh diceritakan Bu pada awalnya itu apa invensi yang Ibu temukan? Jadi awalnya saya sebagai food chemist, saya tertarik untuk bisa membantu berkontribusi menyelesaikan masalah lingkungan. Ya, kita sebagai warga Jakarta, banjir bukan suatu hal yang asing. Tapi banjir itu terjadi bukan karena hujan deras yang berkepanjangan, tapi baru hujan deras beberapa jam udah banjir. Dan kalau ditelusuri, akar masalah tersebut adalah karena sampah plastik. Jadi saya coba untuk mencari formulasi material yang bisa terurai secara alami ketika itu dibuang. Baik itu dibuang ke tanah, dibuang ke got, atau bahkan ke pantai, ke laut, itu tidak akan menyumbat gitu. Nah, awalnya sesimpel itu. Kemudian lalu berkembang, Ya. kita juga pengen di era kehidupan yang modern ini, kita pengen bisa membuat kemasan yang edible, artinya bisa dikonsumsi langsung gitu. Jadi masyarakat bisa lebih praktis lagi. Misalnya kalau kita pengen konsumsi mie instan, kita nggak perlu bukain satu persatu saset kecil-kecilnya itu, tapi kita bisa sangat menghemat waktu kalau misalnya saset itu cuma tinggal dicemplungin, dimasak bareng-bareng dengan mie instannya, atau diseduh bareng-bareng, sehingga akan lebih praktis lagi. Dan kemudian benefit dari si rumput laut itu, kandungan seratnya yang tinggi, bisa menjadi value added buat kita. Oke, Bu. Berarti mungkin boleh dijelaskan tadi, berarti Ibu itu ingin menciptakan plastik gitu ya, yang edible gitu, Bu. Iya, betul. Jadi invensi Ibu ini berupa teknologi apa, Bu? Kita mengembangkan rumput laut yang memang udah sangat diketahui ya manfaatnya untuk kesehatan gitu, untuk menjadi bahan kemasan. Kemudian saya coba ikutin dalam kompetisi, pertama dari research grant dulu dari L'Oreal, kemudian ikutin kompetisi, dan saya mungkin satu sisi beruntung, di sisi lain juga bersyukur, Ibu karena katanya banyak banyak menang grand ya? iya Pak, Bahkan dari sampai apa raja atau pangeran Inggris itu ya? iya Pak, ini Pangeran Monaco, Oh, Pangeran Monaco ya. Albert II. Tapi sebelum nyampe ke Pangeran Monaco tahun 2022, sebenarnya dari 2010 setiap tahun kita mendapatkan funding support, yang artinya saya melihat ini semuanya sebagai satu tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya untuk bisa merealisasikan bioplastik ini menjadi satu produk nyata. Bukan cuma sampai sebatas penelitian, ikutan konferensi-konferensi kayak gitu, tapi benar-benar menjadi satu produk yang bisa dipakai oleh masyarakat, sehingga solusi yang kita tawarkan terpakai lah gitu. Baik, berarti invensi Ibu ini adalah bioplastik rumput laut ya, Bu? Ya. Buat Oke. yang penasaran apa sih bioplastik itu? Bioplastik itu plastik berbahan dasar Bio. biologis ya. Ya, Oke. Jadi dari akar kata biologis ya. betul. Oke, baik Bu. Bioplastik rumput laut ini Ibu ciptakan dari kapan, Bu? Dari tahun 2010 awalnya, research grant dari L'Oreal itu adalah langkah pertama banget gitu. Terus waktu itu jurinya Prof. Diana Surya, saya sangat berterima kasih pada beliau, dan Dr. Ariadna dari Fisika UI. Kemudian berlanjut di tahun 2011 Torrey Research Grant, kemudian 2012 ikutan kompetisi wirausaha Wismila. Oke, Bu. Berarti bisa dikatakan bioplastik rumput laut ini, invensi Ibu ini sudah terkenal di kancah internasional juga ya, Bu?
Ya sih, saya udah bawa termasuk ke Malta di Our Ocean 2017, kemudian oh ya kalau dari pemerintah Indonesia, Kemenkumham memberikan Inventor Award 2016, kemudian 2017, 2018 dan seterusnya. Ya, salah satunya yang Albert II 2022. Baik. Kemudian invensi bioplastik Ibu ini Ibu patenkan. Iya, betul. Boleh mungkin diceritakan Bu yang Nah, dipatenkan dari apa? sejak 2011, saya merasa ada tanggung jawab untuk mematenkan. Kenapa? Karena saya nggak pengen someday ada plagiarism ya. Plagiarism itu bukan cuma merugikan inventor, tapi juga merugikan masyarakat. Ya. Karena plagiarisme itu kan gimana pun bisa dibilang itu produk KW, ya kan? Ya. Produk KW itu pastinya merugikan masyarakat for some reason gitu dalam aspek-aspek tertentu gitu. Jadi pertimbangan saya ketika saya mendaftarkan itu di paten adalah untuk melindungi masyarakat dan melindungi lingkungan sih, nggak mau ada plagiarism, dan itulah yang kita alami sekarang. Baik, Bu. Oke, dari Ibu yang ceritakan terkait invensi bioplastik Ibu yang kemudian dipatenkan, itu berarti dipatenkannya tadi pertama tahun 2011. 2011, kemudian berlanjut ke tahun berapa? 2012, kalau yang 2011 itu baru paten bioplastik yang biodegradable. Oke. Kemudian meningkat ke yang edible, Oke. 2012. Kemudian 2019 kita elaborate dan kita renew, terus kita expand juga. Termasuk kita juga mendaftarkannya di PCT 2012 itu juga kita masukin ke PCT, kemudian yang 2019 kita masukin ke PCT dan masuk ke National Face di Amerika Serikat. Oke. Jadi Berarti yang di 2011 itu ada novelty di 2019. Iya. Bisa dimakan ya. ya betul. Jadi Ibu Nori yang ilustrasikan tadi terkait mie instan, kalau menggunakan packagingnya Bu Nori terkait paten bioplastik berbahan dasar lumpur laut, itu bisa diseduh sekaligus ya, Iya, betul. kalau digunakan itu ya. Betul. Makanya bisa jadi runner-up winner, Pak, di Diplomat Success Challenge Season 3. Nanti kalau mau nonton boleh ada reality show-nya. Saya yang megang perkara Ibu baru tahu loh. Selama bulan Maret sampai sekarang, saya nggak tahu kalau itu bisa dimakan. Oh, Yang saya tahu itu memang ramah lingkungan saja. Cuma tadi berdasarkan ilustrasi yang Ibu sampaikan terkait bungkus mie instan, ya menarik juga ternyata. Jadi kita nggak perlu repot buka-buka saset Iya. ya, tinggal Cemplung aja. dicemplungin aja. Dan sama bumbu-bumbunya tuh kalau memang Iya, betul. sasetnya itu menggunakan bioplastik berbahan dasar rumput laut seperti yang Ibu bilang tadi. Betul. Nah, terkait mie instan nih, sebenarnya mie instan itu kan sering kali dijadikan sebagai makanan yang dikirim ke misalnya ada korban bencana alam, ya kan? Dan itu bisa jadi satu-satunya makanan gitu. Artinya korban bencana alam yang mengungsi itu mungkin udah nggak kepikiran untuk beli buah, beli apa gitu. Jadi mereka bisa kekurangan gizi dalam gizi-gizi tertentu gitu. Nah, ketika mereka mengkonsumsi mie instan yang dikemasnya dengan menggunakan edible bioplastik ini dari rumput laut, mereka mendapatkan asupan tambahan dari dietary fiber-nya. Iya. Oke. Baik. Mungkin sekarang kita akan mulai masuk nih, Pak Bu, membahas terkait pelanggaran paten Ibu yang dilakukan oleh institusi, Dan pihak-pihak swasta juga ya. iya, pihak swasta. Tapi sebelum itu, saya mau make sure nih Bu. Sepengetahuan Ibu, selain Ibu, ada nggak pemegang paten bioplastik berbahan dasar rumput laut di Indonesia? Tidak ada, karena kan itu akan membentur ke novelty dan patennya saya. Ya, jadi pasti ketika ada yang mencoba mendaftarkan mengajukan permohonan paten, itu pasti akan ke-reject di waktu pemeriksaan novelty. Jadi syarat paten itu kan satu harus novel. Dan itu bukan cuma di scope wilayah tertentu, tapi novelnya itu memang di seluruhnya kan. Nah, yang kedua adalah adanya inventive step, langkah invensi yang tidak terantisipasi oleh masyarakat atau peneliti ilmuwan pada umumnya. Dan yang ketiga adalah bisa dikomersialisasikan. Ada tambahan satu lagi Bu. Iya, Dapat diterapkan dalam produksi. betul. Kalau nggak bisa diproduksi, nggak ada paten. Iya, kalau cuman sekedar mau daftarin gitu tapi nggak akan bisa dikomersialisasikan, terus buat apa?
Ya. Ya. Berarti nggak ada Ibu ya? Nggak ada. Belum pernah ada sepengetahuan Ibu ada di suatu seminar atau di suatu pertemuan perkumpulan rumput laut yang menyatakan memiliki paten bioplastik berbahan dasar rumput laut selain 2 paten yang Ibu sudah daftarkan? Nggak ada. Kita bisa searching juga dari pangkalan data kekayaan intelektual, juga tidak ada. Makanya cukup kaget ketika ada yang ngeposting di Instagram sebagai pionir yang mentransformasikan, itu cukup kaget sih. Baik, tadi kan Ibu sempat mention juga terkait bahwa November tahun lalu ya Bu, kalau tidak salah 2025, ada pihak yang memposting di sosial media mengklaim sebagai penemu atau pionir dari bioplastik rumput laut. Nah, itu Ibu tahunya pertama kali dari situ berarti ya Bu? Iya betul, itu kan kebetulan salah satunya itu PT Bahari Agro Indonesia ada di komunitas rumput laut. Jadi kami follow IG-nya, dia juga follow IG saya gitu. Terus tiba-tiba dia memposting mentransformasikan rumput laut menjadi bioplastik. Cukup shocking sih. Ya, bersama dengan Bahari Agro itu apa ada pihak lain Bu? Oh iya, ada institusi lain yang saya pikir institusi yang besar ya, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Iya, Nah, Itu di bawah presiden. betul. bersama dengan BRIN dan Bahari Agro ini berarti apakah ada pihak-pihak lain juga Bu? Ada dari Australia, 2 researcher. Oke, dan juga apakah ada peneliti-peneliti lain Bu? Ada MP itu kayaknya tidak bernaung di institusi tertentu ya, kalau dilihat dari profil Oke. LinkedIn-nya. Oke, baik Bu. Ada ini juga kan? Universitas juga ya? Oh iya Bu, ada dua 2 universitas dari Australia. dari Apa Australia. namanya? Eh, Queensland. Central Queensland University. Central Queensland University. Iya. Salah satu penelitinya itu adalah profesor ya. Iya, Profesor. Nah, kemudian apakah Ibu sudah pernah melakukan background checking Bu terkait kompetensi dan profil mereka? Apakah mereka mampu atau mereka kompeten untuk melakukan penelitian atau mungkin apa mereka pernah punya paten Bu? Saya sudah melakukan background checking, satu lewat Google Scholar. Dari Google Scholar itu kita bisa lihat publikasi mereka, baik itu untuk seminar, kemudian artikel jurnal kayak gitu. Nah, saya mendapatkan totalnya dari semua tim mereka. Jadi ada PT Bahari Agro Indonesia, ada BRIN, kemudian ada 2 universitas di Australia, dan individu-individunya itu total ada 525 artikel di Google Scholar. Kemudian dari 525 artikel ini tidak ada satupun artikel hasil penelitian mereka di bioplastik dari rumput laut gitu. Jadi di sini jelas banget sebenarnya mereka tidak punya kompetensi. Kemudian kalau kita mengerucut secara spesifik ke database paten, kita bisa lihat dari PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Nah, dari semua tim yang ada, itu ada 4 paten. Tapi 4 paten ini tidak satu pun tentang bioplastik dari rumput laut. Jadi memang benar-benar mereka adalah mungkin orang-orang yang mencoba memanfaatkan momentum di mana sekarang bioplastik merupakan salah satu produk yang lagi emerging nih, yang lagi naik daun gitu. Mereka mencoba memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan keuntungan publisitas. Baik. Jadi salah satu pun researchernya itu nggak ada yang punya pengalaman dalam melakukan penelitian baik itu bioplastik maupun hal-hal yang berhubungan dengan rumput laut gitu ya. Betul, bioplastik dari bahan apapun mereka nggak punya Misalkan penelitian. dari singkong, Iya, betul. atau dari kertas, atau dari apapun itulah ya. Iya, Nggak ada ya. nggak ada pengalaman sama mereka. sekali. Terus gimana mereka mau cari novelty? Nah, mereka itu memang kalau PT Bahari Agro Indonesia adalah eksportir rumput laut. Jadi mungkin punya misalnya dokumentasi, foto-foto, video, sedang ada di bersama dengan petani, sedang di laut gitu. Tapi tidak ada satupun kompetensi mereka di bioplastik. Baik, begitu ya Bu. Seperti yang sebelumnya sudah kita jelaskan Pak, kalau kita juga pernah
melakukan komunikasi ya dengan pihak BRIN dan juga pihak PT Bahari Agro Indonesia. Dari komunikasi kami itu mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak melakukan usaha untuk melanggar paten ibu, tapi lebih ke penelitian begitu ya Pak. Dan jelas di sosial media mereka mengklaim sebagai pionir atau penemu dari bioplastik rumput laut. Dan mereka hanya mengklaim namanya itu Project Ekosi ya Bu ya? Betul. Ekosi ini hanya sebagai penelitian. Nah baik, kalau dari Pak Martin sendiri, dari kacamata hukum Indonesia, khususnya itu hukum kekayaan intelektual ya Pak, bagaimana Bapak menilai tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini Pak? Ya, yang pasti kan kalau kita berbicara mengenai hak atas kekayaan intelektual Ya. lebih khusus paten, itu kan ada peraturan perundang-undangannya. Di peraturan perundang-undangan ini dengan jelas ya, di bagian pembuka, ya, di pasal 1, dikatakan di sini bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lalu yang kedua, invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan, PLT maksudnya, dan pengembangan produk atau proses. Dari dua ayat yang ada di pasal 1 ini secara jelas sudah diterangkan bahwa paten adalah hak eksklusif. Indonesia itu menerapkan sistem first to file. Ya. Siapa yang pertama kali mendaftarkan? Berbeda dengan Amerika. Amerika tuh first to use. Kalau bisa dibuktikan bahwa paten tersebut sudah pernah digunakan tapi belum terdaftar, yang menang akan lebih dipertimbangkan oleh hakim yang sudah menggunakan. Nah, saya dengar juga paten ibu sudah dipatenkan di Amerika kan? Udah. Nah, yang jadi kajian objek kita saat ini adalah dibenarkan nggak sih bahwa upaya penelitian itu menjadi alasan pengecualian terhadap penggunaan hak eksklusif dari si pemilik ataupun penemu paten. Ya. Nah, kalau kita buka di pasal 19, di sini dengan jelas ya, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak yang lain tanpa persetujuannya. Ini secara ekspresif permis, jelas ini. Nggak boleh kita menggunakan paten yang sudah didaftarkan atas nama inventor. Ya. Nah, di sini memang ada pengecualian nih di ayat 3. Ya. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan atau penelitian atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dapat dikecualikan. Ya. Tapi tidak berhenti di situ, Grace. Ada dikatakan di sini bahwa sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersil. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai teks dalam undang-undang, itu jelas. Kalau ada unsur komersilnya dan merugikan ibu, itu tidak boleh dilakukan tanpa izin. Ya, meskipun Kecuali kalau sudah izin dulu. Nah, yang sekarang kita mau berbicara di bahas ini adalah mengenai etika dan moral dalam bidang penelitian. Mau dalam penelitian hukum, mau dalam penelitian paten, semua ada yang namanya etik dan moral. Itu lebih tinggi dari hukum kalau buat saya. Gak bisa saya, misalkan contoh nih ya, ada teori atau ada hasil penelitian dari rekan sejawat advokat, contoh Prof. Otto lah ya, atau Bang Kamarudin, atau begawan-begawan hukum lah yang hebat-hebat Indonesia, terus tiba-tiba tanpa sepengetahuan dia nih, saya jadikan objek diskusi untuk membuat suatu karya ilmiah tanpa saya beritahukan terlebih dulu kepada mereka. Waduh, kalau saya lakukan itu, ya, itu ibaratnya saya ini seperti orang yang terkutuk. Karena yang pertama, saya tidak menghargai temuan dari rekan sejawat advokat saya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah mereka juga kan masih ya saya anggap dekat lah. Nah, dalam kasus ibu, seharusnya di luar dari undang-undang ini, kalau memang institusi kayak BRIN, lalu ada beberapa profesor dari luar negeri yang mewakili entah negaranya, entah universitas, kan sebelum mereka melakukan penelitian ini kan Mbok ya tanya dulu,
ini yang mau kita teliti ini sudah ada belum objek patennya? Sudah ada haknya belum yang terbit di Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya kita bisa istilahnya bahasa Jawa apa kelonuhun ya? Ya, Betul. Pemberitahuan dulu ke yang inventor bahwa kita mau teliti nih. Siapa tahu nanti bisa kita kembangkan dan kita temukan untuk novelty-nya. Ya. Kalau Ibu Nori kan dia keberatannya adalah kalau yang meneliti atau kalau yang melakukan plagiarisasi nanti merugikan kepentingan masyarakat kayak petani paten atau konsumennya nanti dalam produk tersebut itu kan juga yang jadi concernnya Bu Nori bukan hanya pribadi dia nih gitu loh. Nah itu kan nggak ada ya Bu ya, nggak ada pemberitahuan ya mereka dari nggak mereka ya. pernah memberitahukan. Nah sehingga hal-hal tersebut di samping melanggar moralitas dan etik dari peneliti itu juga suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Paten di Indonesia itu dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Betul. Begitu. Dan ini plagiarisme ini bisa dibilang ada unsur kesengajaannya itu sangat jelas sih. Ya. Karena kenal gitu. Terus mereka juga tahu produk saya, pegang produk saya, jadi bad faith-nya itu udah ketahuan banget. Terus kalau dibilang tadi kan pengecualian itu kalau tidak ada unsur komersialisasi ya. Tapi kalau ada keterlibatan pihak swasta, pastinya ada unsur komersialisasi. Kecuali pihak swasta tersebut hadir dalam rangka misalnya memberikan CSR. Kalau ini justru pihak swasta, dalam hal ini PT Bahari Agro Indonesia, akan mendapatkan keuntungan ekonomi, bukan memberikan CSR untuk kemajuan penelitian. Ya kan, jadi di sini unsur komersialisasinya juga udah sangat nyata. Sebenarnya kalau dari yang saya lihat dari bukti-bukti kita, deklarasi atau pernyataan di dalam Instagramnya Bahari Agro yang menyatakan bahwa mereka adalah pionir atas bioplastik berbahan dasar rumput laut. Kalau menurut pandangan saya ya, itu merupakan bentuk komersialisasi untuk personal branding dari perusahaan tersebut. Sorry, corporate branding. Oh iya. Dan jadi itu bukan hanya dinilai dari segi manfaat ekonomis, keuntungan uang secara langsung, tapi corporate branding itu pun bisa dinilai. Kayak contoh, kenapa sih kok perusahaan itu menggunakan iklan? Apakah ketika menggunakan iklan secara langsung mereka akan mendapatkan uang dari iklan itu? Kan enggak. Tapi produk mereka ya yang dipasarkan akan jauh lebih laku ketimbang mereka tidak menggunakan iklan. Nah, buat saya ya, kenapa pada saat di awal saya sampaikan kepada Bu Nori, ya ini bisa kita perjuangkan, tapi kembali lagi ini nanti akan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi kalau saya boleh berpendapat berdasarkan postingan Instagram tersebut, setidak-tidaknya unsur komersialisasi itu untuk corporate branding mereka. Di luar dari yang kita analisis terkait adanya hal-hal di belakang layar yang mungkin saja mereka dapatkan dalam bentuk manfaat ekonomis gitu loh. Betul. Dan postingan tersebut itu juga kolaborasinya dengan BRIN. Jadi salah satu peneliti BRIN. Jadi ketika dari BRIN sendiri menjawab bahwa itu murni dari PT Bahari Agro Indonesia sebagai strategi. Kenapa diterima gitu kan kolaboratornya kan? Betul. Jadi itu BRIN nggak bisa cuci tangan kayak gitu aja sih seharusnya. Ya ini semoga ini menjadi satu pembelajaran ya. Ketika udah buat salah itu sebaiknya segera memperbaiki. Terima konsekuensi hukum dari kesalahan tersebut daripada ngeyel, berkelit, dan makin lama makin blunder. Iya, baik. Seperti yang tadi sudah di-mention kalau ini sudah merugikan ibu dan berpotensi untuk merugikan masyarakat luas. Dan memang ini terbukti bahwa ibu mengalami kerugian material dan imaterial yang mana itu sudah kita tuangkan juga di dalam gugatan kita. Kita sudah mendaftarkan gugatan pelanggaran hak paten itu ke Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Juni kemarin kalau nggak salah. Nomor perkara kita berapa? Sidang kan tanggal 7 Desember ya? Iya Pak. 2026 karena pihaknya banyak ya? Iya Pak. Nah kemudian
Ditambah proyek ekosi ini kan berpotensi besar untuk merugikan masyarakat luas, terlebih merusak citra peneliti dan atau inventor dari Indonesia. Nah, kalau dari menurut uh, Bapak dan Ibu, mengapa kasus pelanggaran paten ini harus kita berikan atensi besar? Uh, Selain daripada ini maksudnya sebagai sengketa pribadi Ibu, maksudnya ini melanggar hak paten Ibu, terlebih juga terkait bagaimana pengaruhnya terhadap perlindungan hukum inventor-inventor yang ada di Indonesia. Mungkin dari Bapak dulu. Kalau dari saya pertama, Bu Nori berhak memperjuangkan keadilan atas temuannya. Ya. Satu ya. Sehingga hasil karya ilmiah dalam bentuk sertifikat paten dan proses-proses paten dan penerapan paten itu tidak gampang dilanggar oleh orang-orang gitu ya. Dan yang kedua, bahwa ini bisa menjadi pembelajaran bagi BRIN khususnya ya, karena mereka ini kan peneliti yang difasilitasi negara, supaya nggak sembarangan menerima ataupun membuat suatu proyek penelitian dengan swasta, apalagi melibatkan ini ya, negara sahabat kita Australia, yang justru malah merugikan warga negaranya sendiri. Coba kalau kita buka undang-undang dasar kita, apa sih tujuan bernegara ini? Untuk melindungi setiap tumpah darah dan ini kan kepentingan bangsa kan? Ibu Nori ini dari mana? Ya dari bangsa ini. Ya kalaupun negara mau pakai, izin aja ke Bu Nori, ngapain mesti bikin penelitian begitu? Begitu loh maksud saya. Kalau yang sudah ada karya anak bangsa, hargai. Ya. Dan saya yakin Bu Nori ini pasti patriot lah orangnya, patriotik lah. Kalau ada ajakan dari negara untuk mengembangkan supaya ada nilai yang bisa menguntungkan masyarakat dan ada efisiensi dalam produksi, saya yakin Bu Nori mau kok. Karena ya kalau kata Bang Kamarudin ya, manusia itu sehari makan cuma 3 kali kok. Buat apa kita dapat duit banyak-banyak? Yang penting kalau memang cukup untuk diri kita, cukup untuk orang-orang yang kita pekerjakan atau cukup untuk kawan-kawan kita, ya sudah, mau apa lagi. Nggak perlu juga kita sampai tadinya makan 3 kali jadi harus 10 kali makan gitu loh. Nanti kita keberatan badan gitu kan. Nah saya yakin Bu Nori itu pasti mau kalau caranya ya tadi Kulunowan tadi itu dilakukan dengan benar. Nah sehingga ya haknya Bu Nori ini harus dibela dan diperjuangkan. Saya yakin ya orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan memiliki kebijaksanaan pasti akan merasakan adanya ketidakadilan ketika melihat apa yang dialami oleh Bu Nori. Itu satu tadi mengenai perspektif kenapa kasus ini harus dilanjutkan. Karena kan kita juga sebenarnya sudah memberikan kesempatan baik kepada PT Bahari Agro, kepada BRIN untuk menyelesaikan ini secara baik-baik ya. Cuman kan yang ada denial. Ya makanya kalau menurut kepercayaan saya, ya kita harus memberikan edukasi berarti kepada mereka bahwa seseorang tidak boleh diperlakukan tidak adil. Betul. Nah yang kedua, ini sebagai percontohan juga bagi masyarakat, apalagi yang mau meneliti ataupun mau memiliki paten ya. Dan kepada inventor-inventor lain yang mungkin selama ini terima nasib aja gitu diperlakukan tidak adil. Karena saya dengar dari Bu Nori, ternyata oknum-oknum di BRIN ini banyak juga yang dalam tanda petik ya perampok. Jadi dia melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang memiliki invensi. Lalu tiba-tiba disabotase, terdaftarlah paten atas pemikiran dan juga hasil kerja dari orang-orang yang ada di bawah gitu. Nah ini kan juga ya kalau buat saya ya, bukankah seharusnya negara itu melalui lembaganya atau melalui institusinya membantu masyarakat agar bisa lebih sejahtera atau bisa lebih berkembang dalam segi keilmuan. Nah kalau nanti ternyata representasi dari institusi tersebut justru malah jadi garong, ya berarti negara ini gagal dong menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat. Jadi ini juga jadi percontohan juga nanti dan juga akan menjadi studi kasus juga lah ya, supaya ke depan para inventor yang lain jangan pernah takut kalau diperlakukan tidak adil. Dan
saya yakin banyak lah penegak hukum ya, khususnya advokat yang punya hati nurani, baik di Indonesia maupun baik di Jakarta maupun di daerah. Karena kan kalau kita berbicara mengenai sengketa pengadilan niaga ini memang hanya di beberapa pengadilan ya, Iya. di Semarang, Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, sama itu kalau nggak salah, itu beberapa pengadilan itu. Jadi memang nggak semua wilayah pengadilan itu bisa melakukan sengketa pengadilan niaga. Nah, walaupun dalam hal ini kasus kita selesaikan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena banyak pihak yang berdomisili itu sesuai dengan wilayah kompetensi relatifnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, oleh karena itu sebenarnya Bu Nori ini juga membantu kepada para peneliti yang lain Betul. supaya jangan pernah takut untuk memperjuangkan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh oknum-oknum yang mewakili negara kepada hasil temuan mereka. Itu mungkin dari saya. Baik, kalau dari Ibu? Betul Pak, saya setuju. Kalau misalnya satu invensi yang sudah diberi perlindungan paten itu ternyata bisa diambil oleh BRIN misalnya, buat apa kita mendaftarkan paten? Buat apa kita membayar biaya permohonan, biaya pemeriksaan substantif, biaya pemeliharaan tahunan kalau ternyata tidak ada perlindungan? Ya. Jadi biaya tersebut sebenarnya merupakan bentuk investasi karena kita percaya suatu saat hasil invensi kita ini akan mempunyai nilai komersialisasi, akan memberikan manfaat ekonomi, memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka kita percaya, kita patenkan. Itu. Jadi ada biaya yang tidak sedikit yang sudah kita keluarkan setiap tahunnya. Dan itu adalah biaya yang di atas kertas. Tapi untuk menghasilkan sebuah invensi yang layak untuk dipatenkan, itu pun membutuhkan biaya penelitian. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kenapa sih oknum dari BRIN ini kok bisa sampai segitunya? Karena ketika mereka mengajukan penelitian, mereka mendapatkan dana. Entah penelitian itu bermanfaat atau enggak gitu. Yang penting dapat dulu duitnya. Duitnya nanti mau buat jalan-jalan kah? Mau buat apa gitu. Jadi Ini sama kayak yang di itu dong. Copenhagen. Iya, Dia itu bikin riset palsu, betul. ngarang-ngarang sebagai peneliti, Betul. Itu cuma ironis buat banget. jalan-jalan ke Eropa ya. Nah, betul. Terus nanti ketika misalnya nih, misalnya di sini kan ada salah satu oknum BRIN ya yang terlibat. Gitu. Ya. Dia punya 4 paten yang nggak ada hubungannya dengan bioplastik. Dari 4 paten ini, berapa yang sudah dikomersialisasikan? Kalau tidak ada yang dikomersialisasikan, berarti dia membebani negara untuk terus-terusan membayar biaya pemeliharaan paten. Padahal patennya sendiri tidak dikomersialisasikan, tidak menghasilkan manfaat ekonomi apapun. Ya. Malahan ketika dia ngambil sampel, itu dia minta sampelnya gratis loh. Jujur, saya nggak pernah tega, dan menurut saya itu sangat tidak beretika kalau kita minta sampel rumput laut dari petani rumput laut tanpa bayar. Itu apa ya, nggak tahu, malu banget sih kalau sampai itu terjadi. Tapi saya dengar dari beberapa teman di kalangan petani rumput laut, oh dia kalau minta sampel itu nggak pernah bayar Bu, karena alasannya untuk kepentingan penelitian. Itu jujur saya nggak pernah lakukan hal tersebut. Kalau nggak punya duit jangan lakukan penelitian. Kalau nggak punya duit, jangan bebankan biaya penelitiannya ke petani rumput laut, kasihan. Ya. Gitu. Jadi baik. Mungkin untuk saat ini diskusi kita cukup sampai di sini dulu. Atau mungkin dari Bapak dan Ibu ada closing statement? Yes, kalau saya closing statement begini. Negara ini mau dibawa kemana sih? Ya. Ya, kalau kita bisa melindungi warga negaranya, apalagi yang punya ibaratnya pencapaian untuk menemukan sesuatu. Kembali lagi saya tegaskan, kalau memang BRIN mau ya mencari alternatif untuk carut marutnya sampah plastik kita di Indonesia, lalu kenaikan harga plastik di Indonesia yang akibat adanya perang ya saat ini, sampaikan aja permintaan secara baik-baik ya kepada Bu Nori, dan jangan justru gunakan cara-cara yang menurut saya nggak beradab lah, ya. Tapi kalaupun memang kalian merasa tidak bersalah dalam hal ini, ya nggak apa. Nanti kita akan buktikan di persidangan, dan perlu diketahui juga
beban pembuktian terkait sengketa paten ini bukan hanya berlaku actori incubit probatio. Iya. Di sini ada satu ketentuan khusus, apabila dia menyangkal, maka beban pembuktian itu berbalik kepada si orang yang tertuduh. Iya. Nah, ini makanya menurut saya sangat menarik ini pengadilan niaga ini. Karena memang jujur aja ya, dalam hal ini yang tahu secara persis mengenai spesifikasi seluruh penelitian itu datanya ada pada mereka. Ya. Tapi bukan berarti kita punya data. Kita juga punya data, Iya. tapi memang terbatas. Jadi kalau kalian belum berubah pikiran, ya sudah. Sampai jumpa nanti di pengadilan. Kita akan beradu bukti dan saya akan meyakinkan hakim bahwa perbuatan kalian itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan perbuatan yang telah merugikan dan serta melanggar hak-hak hukum dan cenderung nanti akan merusak tatanan terkait hukum paten Indonesia, karena tidak akan ada lagi orang yang mau memiliki paten atau menemukan paten kalau bisa dengan mudah dilakukan penelitian tanpa ada izin kepada si pemegang ataupun inventor paten tersebut. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Martin, Bu Nori untuk diskusi kita yang sangat bermanfaat pada hari ini. Kita berharap bahwa kasus yang nanti akan kita sidangkan di tanggal 7 Desember 2026 itu semua akan berjalan dengan lancar dan semoga majelis hakim yang mulia bisa menangani, mengawal dan memutus perkara ini seadil-adilnya. Begitu saja pada hari ini, terima kasih sekali lagi dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh langsung aja komen. Terima kasih semuanya, Atau selamat kalau ada malam. usul nanti mau ngebahas mengenai bidang hukum tertentu atau kasus tertentu, boleh usulkan nanti di dalam link di dalam link yang tertera komentar itu supaya nanti bisa kita berikan pendapat-pendapat dan juga edukasi hukum yang lain. Karena nanti ke depan mungkin kita akan membahas terkait hal-hal hukum yang lain, bukan hanya terkait sengketa paten. Betul. Okay. Terima kasih Pak Martin sudah mempunyai passion untuk memberikan edukasi hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan saya percaya jejak digital ini akan tersimpan, jadi bukan hanya untuk generasi sekarang tapi untuk generasi mendatang supaya tidak ada lagi plagiarisme paten di Indonesia. Baik. Makasih Bu Nori. Terima Sampai kasih, jumpa lagi nanti pada kunjungan selanjutnya dan pembahasan yang lebih dalam lagi. Oke. Siap. Terima kasih semuanya. Dadah.